Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggit Heliosinova di siaran Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Nah, hari ini saya sedang bersama seorang narasumber. Beliau dari organisasi desa, yaitu Karang Taruna dari Desa Bongas. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, alangkah lebih baiknya narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Rahman, biasa dipanggil Dani ya, atau juga Dani Rahman. Saya berusia 21 tahun, saya sebagai anggota Karang Taruna Bakti Kaula Muda Desa Bongas. Saya aktif di Karang Taruna dari tahun 2017 sampai sekarang. Terima kasih. Oke. Makasih nih ada nih. Jadi memang sudah berada atau aktif di Karang Taruna dari tahun 2017. 17 ya. Berarti sampai tahun 2021 sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ada nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, tadi Karang Taruna Bakti Kaula Muda ya. Ya. Apa aja nih ya, baik sebelum masa pandemi Covid maupun sekarang pada saat masa pandemi Covid. Gimana Ya, nih? kalau untuk rutinitas atau kegiatan dari Karang Taruna sendiri, isi dari Karang Tarunanya itu sendiri yaitu para remaja-remaja ya, khususnya remaja usia 17 sampai 25 tahun. Ya. Nah, bisa dilihat dari namanya saja Bakti Kaula Muda, berarti pemuda yang berbakti gitu ya. Iya, isinya orang-orang Ya, muda isinya ya. orang-orang muda yang penuh inovasi, penuh kreativitas dan penuh semangat yang tinggi gitu, sangat optimis gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk kegiatannya sendiri sebelum adanya pandemi Covid ini, kita sering melakukan kerja bakti gitu ya di setiap hari Rabu gitu. Kita bekerja sama dengan Bapak RT setempat, Iya. terus juga dari pihak Babin Kantipmas Desa Bongas, terus juga kita bekerja sama dengan masyarakat dan para pemuda yang ada di RT tersebut gitu ya. Contohnya ketika kita akan melakukan kerja bakti di RT 10 contohnya ya. Iya. Nah, kita langkah pertama yang dilakukan yaitu kita berkoordinasi dengan Pak RT setempat gitu ya. Betul. Terus kita memberitahukan bahwa nanti hari Rabu kita akan melakukan kerja bakti di RT 10 dan mohon bantuannya kepada Pak RT untuk memberitahukan warganya gitu untuk ikut berpartisipasi gitu. Karena ketika anak mudanya ini sudah semangat gitu, masa sih yang orang tuanya gitu nggak ikut semangat gitu. Pastinya kan ketika orang tua melihat anak mudanya semangat gitu, apalagi dalam hal-hal kebaikan gitu, Iya. pasti orang tua tersebut juga mendukung pastinya. Iya, betul sekali, karena memang kegiatan-kegiatan positif gitu, apalagi yang di desa sifatnya, Ya. biasanya remaja ini jarang tertarik gitu. Ya, betul, Ya. betul sekali. Ya, bener gak sih gitu ada nih, kalau seandainya memang remaja itu lebih sukanya sama kegiatan-kegiatan yang tidak terikat, artinya dia tidak ingin berorganisasi, tetapi dia ingin pada saat pelaksanaannya aja gitu, persiapannya nggak mau, tapi pelaksanaannya mau terlibat gitu. Ya, bisa jadi seperti itu ya, karena kita juga melihat dan ikut merasakan ya di lapangan ya, hampir semuanya seperti itu gitu. Kalau anak muda zaman sekarang itu pengennya pas hari pelaksanaannya aja gitu. Iya. Jadi kita tuh harus belajar gitu ya. Kita itu jangan mau enaknya aja gitu. Kita harus belajar berproses bagaimana untuk menyiapkan suatu kegiatan, terus juga pada saat
pelaksanaan kegiatan, dan setelah itu ada pelaporan gitu. Jadi Iya, kita tertata, terstruktur berarti gitu, terstruktur. sistematis gitu alurnya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan yang lainnya, kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan besar, salah satunya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya. Oke. Salah satunya membuat kegiatan turnamen sepak bola dan bola voli. Oh, yang paling sering di Ya, yang ini paling kan sering kita laksanakan. agendakan itu Iya. seperti kegiatan turnamen di saat Hari Kemerdekaan gitu. Oke. Turnamennya itu kita targetnya itu kita anak-anak muda yang tadinya nggak mau berolahraga gitu. Iya. Kita berusaha untuk menarik anak-anak tersebut gitu ya untuk aktif lah, ibaratnya untuk aktif berolahraga gitu, meskipun setahun sekali gitu ya, bisa Iya. dibilang seperti itu. Iya. Tapi usaha-usaha kita untuk membangkitkan semangat teman-teman anak muda itu tetap kita lakukan dan tetap kita jaga gitu. Iya, jadi memang melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga itu merupakan salah satu langkah untuk memotivasi para remaja untuk lebih giat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana ya, ibaratnya tadi kan sudah kebanyakan gitu para remaja karakternya itu ingin enaknya saja gitu ya, tanda kutip. Nah, bagaimana caranya gitu Karang Taruna Bakti Kaula Muda ini melibatkan remaja yang notabene punya punya karakter yang seperti itu, tetapi pada akhirnya dia termotivasi untuk masuk menjadi bagian dari Karang Taruna itu sendiri. Langkah-langkahnya yang pertama, kita lebih ke cara pendekatan terlebih dahulu ya. Iya. Kita lebih mengakrabkan diri kepada teman-teman kita gitu. Karena menurut saya hal yang sangat penting dilakukan itu kita menjalin komunikasi yang baik gitu antar sesama remaja, terus juga sesama ya orang yang lebih tua gitu. Karena berawal dari komunikasi yang baik gitu, nanti seterusnya akan memberikan dampak yang positif juga gitu. Ketika kita mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan kita, otomatis mereka juga secara tidak langsung akan tertarik sendiri gitu. Akan penasaran, karena anak muda itu kan jiwa penasarannya itu sangat tinggi gitu. Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, berarti memang untuk memotivasi dan merekrut anggota Karang Taruna ini memang butuh proses yang cukup panjang dan itu gak instan supaya si organisasi ini memang dapat berjalan gitu sesuai dengan ranahnya gitu. Nah, boleh tahu nggak nih ya alasan gitu loh, alasan ada nih mengapa gitu maksudnya mengapa mau menjadi anggota Karang Taruna sampai dari tahun 2017 gitu sampai sekarang. Itu kan cukup lama gitu. Alasan saya sebenarnya simple ya. Kenapa saya mau bergabung ke Karang Taruna? Karena saya melihatnya ya, Karang Taruna itu tempat wadahnya anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi gitu. Artinya tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka gitu. Ketika kita mempunyai ide-ide tetapi kita tidak bisa melaksanakannya, otomatis Karang Taruna lah tempat kita untuk mengeluarkan ide-ide yang kita punya gitu. Karena melalui Karang Taruna itu kan nanti kan akan disambungkan lagi dengan ke pemerintahan desa gitu, agar bisa direalisasikan. Nah, salah satu contohnya itu aspirasi kita dari pemuda yang pingin ketika Hari Kemerdekaan itu ada kegiatan gitu yang mempunyai makna yang sangat tinggi gitu. Makanya dicetuskanlah mengusulkan kegiatan lomba gitu, lomba dalam artian turnamen sepak bola. Kenapa kita mengambil turnamen sepak bola? Karena dengan melalui sepak bola kita bisa menyatukan remaja, orang tua, ibu-ibu, dan remaja putri lainnya gitu
untuk bisa bergabung menjadi satu gitu. Karena bermain sepak bola itu tidak hanya 11 pemain. Iya betul. Banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu, seperti itu. Ya, jadi memang untuk alasan Adani sendiri bertahan sampai hampir 4 tahun di Karang Taruna memang karena bisa menampung aspirasi dari para remaja yang mempunyai keinginan Ya, keinginan untuk tinggi. ya keinginan tinggi untuk melaksanakan sebuah kegiatan gitu ditampung oleh Karang Taruna. Nah, sekarang nih pada masa pandemi COVID-19, sedangkan kan yang namanya turnamen gitu itu kan Ya, ibaratnya mengumpulkan banyak orang, sedangkan menurut protokol kesehatan itu kan dilarang gitu. ya tidak boleh, bukan Ya. dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu kan. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, apakah Karang Taruna juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 ada nih? Ya, tentunya dengan situasi yang saat ini ya, Ya, kita juga dari Karang Taruna berpartisipasi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 iya, dengan salah satunya yaitu kita melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di ya. seluruh rumah-rumah yang ada di Desa Bungas, Nah, yang itu bekerja sama dengan Pamong Desa, terus juga Babin Kantibmas, ya, TNI, Iya. itu juga PIKR ada, terus Iya. juga remaja-remaja juga ada. Alhamdulillah dibantu dengan unsur-unsur yang lainnya gitu. ya. Jadi memang selama masa pandemi COVID-19 juga ada kegiatan-kegiatan pencegahan penularan gitu. Nah, untuk kegiatan Karang Taruna sendiri gitu kan, tadi lebih terfokus ke kegiatan-kegiatan besar. Terus kayak tadi kerja bakti setiap hari Ya, Rabu ya. Ya. Terus ada nih kayak semacam kayak pembagian masker atau upaya-upaya lain, sedangkan kan selama masa pandemi COVID-19 malah kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang bersifat turnamen itu tersendat atau terkendala gitu. Iya, kita juga ada ya waktu itu membagikan masker ke masyarakat door to door gitu, seperti itu ya. Oh iya. Kita turun langsung dengan Bapak Kuwu ya. Kebetulan Bapak Kuwu juga sangat tanggap lah itu dalam Iya. situasi seperti ini. Artinya Bapak Kuwu juga menginginkan masyarakatnya itu sehat. Karena berawal dari sehat, semua aktivitas itu kita bisa lakukan. Oke, memang benar sangat luar biasa sekali Ya. kalau seandainya memang ada kerjasama antar Antar lini ya. antar lini Ya, dari antar masing-masing sektor. lapisan masyarakat untuk bekerja sama membangun atau ibaratnya mempertahankan para remaja di desanya itu agar melakukan kegiatan yang positif. Ya. Nah, boleh nggak nih ada nih untuk closing statement kita hari ini, boleh nggak berikan gitu salah satu motivasi kepada para remaja yang sedang menonton hari ini agar remaja yang lain gitu yang sedang menonton juga Ya. tertarik atau lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang ada di desa. Oke. Ini closing statement ya. Iya betul. Oke. Kalau dari saya sendiri sih untuk teman-teman remaja khususnya yang ada di Desa Bungas, ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, mulailah dari hal yang paling terkecil dari diri kita sendiri. Berawal dari perubahan kecil itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa di kemudian hari, dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu aja sih. Oke, terima kasih nih ada nih. Jadi semoga aja informasi yang ada nih sampaikan dalam siaran hari ini itu bisa bermanfaat bagi remaja yang menonton dan tentunya dapat memotivasi para remaja yang lain untuk lebih giat lagi dalam terlibat kegiatan positif yang ada di desa gitu, karena remaja itu kalau ada di pemerintahan terlibat gitu, Iya. itu akan memberikan inovasi ya, dan benar Ya, nggak? sangat memberikan dampak sekali ya. Karena
eh, Pak Kuwunya juga menginginkan remaja-remaja di Desa Bongas itu aktif gitu. Oke. Dalam artian Pak Kuwu sudah memberikan fasilitas, salah Ya. satunya fasilitas olahraga ya. Ya. Itu salah satunya untuk para remaja gitu, Iya. untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu tidak baik gitu. Iya, betul. Makanya diberikan fasilitas olahraga gitu, Iya. biar setiap sore atau setiap pagi anak-anak remaja itu ya melakukan aktivitas olahraga gitu. Ya, supaya sehat Ya, supaya Jadi memang sehat gitu. kalau sudah ada Sehat dan fasilitas awet muda gitu. Iya. Sehat dan awet muda nih ya. Jadi memang kalau seandainya sudah ada fasilitas itu sudah enak banget. Si remaja itu hanya tinggal memanfaatkannya dengan bijaksana Ya, dan jangan lupa untuk merawatnya ya. Ya, betul. Itu adalah yang terpenting gitu. Biasanya kalau udah ada malah nggak dirawat, malah nantinya terbengkalai dan Ya. akhirnya rusak gitu loh. Oke, mungkin untuk pembicaraan kita hari ini hanya itu saja, kita cukupkan ya Dani. Oke, ya, nggak Saya apa-apa. juga ucapkan terima kasih kepada Adani karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya di sini. Mohon maaf nih Adani kalau seandainya banyak kesalahan dalam perkataan dan perilaku saya di sini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.